Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Terima kasih buat pagi ini, rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Tuhan senantiasa curahkan atas kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan dan segala kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah secara pribadi kepada kami masing-masing. Berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini dimulai dengan Lukas pasal 1 ayat yang ke-20. Tertulis demikian: Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik diam daripada berkata-kata yang tidak membangun kehidupan kita. Apalagi kata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Ucapan kita akan menentukan runtuh atau bangunnya hidup kita sendiri. Lukas 1 ayat 20 ini merupakan bagian dari kisah di mana malaikat Gabriel menjumpai Imam Sakaria dan menyatakan bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Sakaria dan istrinya sudah tua. Jadi Sakaria berpikir mana mungkin itu terjadi. Karena Sakaria tidak percaya akan firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, maka Imam Sakaria dibuat bisu sampai kepada hari kelahiran anaknya. Bisunya Sakaria bukan tanpa maksud. Tuhan membuatnya tidak dapat berbicara untuk sementara, supaya ia tidak mengucapkan perkataan yang tidak membangun kehidupannya. Dari pengalaman Sakaria ini, saudara, kita memahami bahwa ucapan sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar saudara dan saya memakai mulut ini untuk mengucapkan perkataan yang membangun, bukan yang meruntuhkan, yang berkenan, bukan yang tidak pantas. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kali ini kita akan belajar tentang 3 ucapan yang membangun kehidupan kita. Yang pertama adalah ucapan iman. Ucapan iman lahir dari sikap hati yang sungguh percaya kepada Tuhan. Ucapan ini mengandung kuasa karena diucapkan dengan berlandaskan pada firman Tuhan dan hati yang sungguh mengandalkan Tuhan. Salah satu contoh ucapan iman adalah perkataan yang diucapkan oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dalam Matius 9 ayat 21 tertulis, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dengan perkataan imannya itu, perempuan tersebut mengalami kesembuhan. Yang kedua, saudara, ucapan pujian. Salah satu ucapan yang Tuhan kehendaki keluar dari mulut kita adalah ucapan pujian kepada Tuhan. Dalam Mazmur 135 ayat yang ketiga tertulis, pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Ketika kita memuji Tuhan, maka kita sedang mengundang hadirat, kuasa, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, ucapan syukur. Bersyukurlah setiap hari kepada Tuhan. Jangan keluar sungutan dari mulut kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ucapkan perkataan yang berkenan kepada Tuhan, yang membangun kehidupan kita. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Biarlah ucapan yang keluar dari mulut kita merupakan ucapan iman, pujian, dan syukur kepada Tuhan, supaya kehidupan kita senantiasa baik dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami untuk menjaga mulut kami dari ucapan-ucapan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang membangun kehidupan kami, kata-kata yang sesuai dengan kehendak firman-Mu, kata-kata iman, pujian, dan syukur kepadamu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, pimpin kami, jamah mulut kami ya Tuhan. Tahirkanlah dari segala kata-kata yang najis, kata-kata kotor, sungut-sungut, dan semua ucapan yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami Tuhan akan segala dosa kami dalam perkataan kami. Penuhi hati kami ya Tuhan dengan kasih dan firman-Mu. Bersihkan hati kami supaya apa yang keluar dari mulut kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami semua dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, segala aktivitas yang kami kerjakan, pelayanan, dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, dimanapun, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dan kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, persoalan ataupun pergumulan hidup, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan, jalan keluar, kesembuhan, kekuatan, mujizat-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkau Tuhan yang memelihara dan menopang hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, nama yang kudus, nama di atas segala nama, Tuhan atas segala Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.